berdasarkan pengalaman saya paling banyak di lapangan tuh pasti opsinya adalah kakak atau kepala keluarga digabung dengan suami. Oke, itu adalah teorinya, sekilas mengenai teori. Dari teori tersebut adalah yang penting adalah contoh perhitungannya ya. Jadi teman-teman harus tahu contoh perhitungannya atau contoh penerapannya tuh seperti apa. Kita mulai dari variasi-variasi yang ada di lapangan. Ini ada beberapa variasi yang memang saya capture. Pertama, pegawai tetap dari satu pemberi kerja. Ini adalah yang paling umum dijumpai. Lalu pegawai tetap dari 2 atau lebih pemberi kerja. Jadi dia bekerja di lebih dari satu perusahaan. Lalu pegawai tetap dari satu pemberi kerja dan istri juga pegawai tetap dari satu pemberi kerja. Lalu si suami hanya melakukan pekerjaan bebas saja. Lalu suami hanya melakukan usaha saja. Lalu suami melakukan pekerjaan tetap dan pekerjaan bebas. Suami pekerjaan tetap atau pegawai dan juga punya usaha. Dan lalu mungkin yang digabung ya. Jadi dia memang multi talent dan punya banyak waktu dan tenaganya juga banyak. Jadi dia pegawai tetap, lalu pekerjaan bebas dan juga punya usaha. Jadi itulah banyak variasi di lapangan. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama dulu, contoh yang paling banyak ditemui di lapangan. Selama bulan Januari sampai Desember tahun 2024, Tuan A bekerja sebagai Direktur Hubungan Masyarakat di Rumah Sakit Sehat Selalu yang ada di Jakarta. Berarti posisi Tuan A sebagai pegawai tetap di rumah sakit. Dengan total penghasilan yang diperoleh sebagai di bukti potong sebagaimana disebut di bukti potong 1721 dengan status TK 0. Berapa penghasilan itu yang dilaporkan Tuan A dalam SPT tahunan tahun 2024. Dari penghasilannya itu penghasilan brutonya kalau ditotal sebesar 632.500. Kita di kolom yang sebelah kiri dulu yang mengenai tampilan di bukti potong seperti itu. Nah, di situ dari penghasilan brutonya 632 juta, lalu faktor-faktor pengurangnya sebesar 33 juta sehingga penghasilan netonya itu 598 juta 682.500. Dari penghasilan itu sebesar ini dan PTKB 54 juta, itu PPh pasal 21 yang dipotong oleh pihak rumah sakit sebesar 107.406.250, dan ini yang dilaporkan di dalam SPT tahunan Tuan A. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah teman-teman jangan berpatokan saya sudah dipotong pajak maka saya tidak perlu membayar pajak lagi ketika lapor SPT tahunan. Jangan memahami prinsip itu secara dipukul rata seperti itu. Kalau memang statusnya teman-teman seperti Tuan A bekerja sepanjang tahun hanya sebagai pegawai, itu memang betul. Tapi kalau memang beda jenis pekerjaan, mungkin ada yang sebagai pekerjaan bebas, nah itu nanti cara menghitung penghasilannya pun juga berbeda. Itu yang perlu dicermati. Kalau memang sudah dipotong ya bisa jadi nanti hal yang dipotong oleh perusahaan itu masih kurang untuk memenuhi perhitungan PPh pasal 21 yang memang seharusnya dibayar seperti itu ya. Ini contohnya adalah yang nanti akan kita jadikan benchmark ya ketika nanti kita membandingkan dengan orang lain dengan pekerjaan yang berbeda tapi kondisinya mirip seperti itu. Kita masuk ke contoh yang kedua,
pegawai tetap dengan 2 atau lebih pemberi kerja. Selama bulan Januari sampai Desember, Tuan A bekerja sebagai Direktur Humas Rumah Sakit Sehat Selalu dan diberi bukti potong oleh rumah sakit dengan status TK 0. Lalu Tuan A juga bekerja sebagai Direktur Utama pada Klinik Bersalin Kasih Ibu di Bogor dengan total penghasilan sesuai dengan yang diberikan bukti potong oleh Klinik Bersalin. Nah, kita ingin menghitung berapa sih penghasilan itu yang dilaporkan Tuan A dalam SPT tahunan tahun 2024. Nah, kondisinya seperti ini. Ini ada dua tampilan bukti potong dari Rumah Sakit Sehat Selalu dan dari Klinik Bersalin Kasih Ibu. Nah, penghasilan brutonya itu digabung, biaya pengurangnya digabung, sehingga penghasilan netonya pun digabung. Cuman PTKP-nya kan hanya boleh satu, jadi PTKP-nya tidak digabung, sehingga nanti akan menghasilkan perhitungan seperti ini. Jadi harus perhitungan manual yang dibuat oleh Tuan A sebagai konsekuensi dari mempunyai 2 sumber penghasilan. Penghasilan brutonya dihitung, ketemu, sehingga penghasilan kena pajaknya itu 1,1 miliar sekian. Lalu dari penghasilan kena pajak 1,1 miliar sekian diketahui PPH terutangnya sebesar 287 juta sekian, yang udah dipotong oleh rumah sakit sebesar 107 juta sekian, dipotong oleh Klinik Bersalin sebesar 107 juta sekian, sehingga penghasilan yang dipotong baru sebesar 214 juta sekian. Dari kondisi tersebut berarti Tuan A masih perlu untuk melakukan pembayaran pajak lagi, atau biasa yang disebut dengan kurang bayar pajak, sebesar 72.200.000 rupiah, seperti itu. Lalu contoh yang ketiga, pegawai tetap suami dari satu pemberi kerja, lalu istri juga sebagai pegawai dari satu pemberi kerja. Oke, Tuan A itu sebagai Direktur Humas Rumah Sakit Sehat Selalu dengan status K0. Nyonya B, istri dari Tuan A, bekerja sebagai Direktur Utama Klinik Gigi Senyum Manis di Depok. Nah, ini satu keluarga, jadi SPT-nya dilaporkan di SPT suami atau di Tuan A. Berapa penghasilan itu yang dilaporkan Tuan A dalam SPT tahunan tahun 2024, seperti itu. Ini adalah contoh bukti potong yang diterima oleh Tuan A dari rumah sakit, dan bukti potong yang diterima Nyonya B dari klinik gigi. Jumlah penghasilan brutonya sama, pengurangnya sama, tapi karena PTKP-nya berbeda, sehingga hasil akhirnya PPh yang dipotong oleh pihak rumah sakit atas penghasilan Tuan A pasti lebih kecil daripada PPh yang dipotong oleh klinik gigi atas penghasilan Nyonya B, karena kan PTKP-nya lebih besar milik Tuan A, seperti itu. Lalu pelaporan di SPT tahunannya, kalau untuk di sini tidak perlu ada pembayaran pajak lagi, karena Tuan A itu pembayaran pajaknya sudah dibayar full oleh perusahaan, sedangkan untuk Nyonya B itu penghasilannya tinggal dimasukkan di SPT tahunan Tuan A lampiran 3 bagian A angka 15, yaitu penghasilan istri dari satu pemberi kerja, tinggal dimasukkan di situ dan tidak perlu ada pembayaran pajak lagi. Dan contoh inilah juga salah satu yang paling banyak ditemui di lapangan. Kita masuk di contoh yang keempat, yaitu pekerjaan bebas. Selama bulan Januari sampai Desember tahun 2024, Tuan A dengan status PTKP TK0 bekerja sebagai dokter spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Sehat Selalu di Jakarta. Di sini
atas jasa dokternya itu 20% itu bagian rumah sakit dan 80% itu merupakan bagian Tuan A. Berapa penghasilan itu yang harus dilaporkan Tuan A dalam SPT tahunan tahun 2024. Ini adalah contoh tabel rekap penghasilan yang diterima oleh Tuan A dari bulan Januari sampai Desember dengan total 1.201.200.000 rupiah. Lalu dasar pemotongan pajaknya itu 50% dari penghasilan rutinnya, dan PPh pasal 21 yang dipotong oleh pihak rumah sakit menggunakan tarif pasal 17. Jika penghasilannya sudah melebihi layer pertama, melebihi 60 juta, berarti masuk ke layer yang kedua yang dipotong sebesar 15% atas sisanya. Hal ini terjadi di bulan Maret, bulan Oktober, dan bulan Desember, sehingga menghasilkan hasil akhir PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 31.140.000. Memang pihak rumah sakit melakukan pemotongan pajak, tapi apakah ini juga sudah jumlah yang seharusnya dibayar? Kita hitung lagi. Oke, setelah kita tahu bahwa dari penghasilan bruto Tuan A sebagai dokter spesialis anak itu sebesar 1,2 miliar sekian, dan karena menggunakan norma maka penghasilan netonya dianggap sebesar 600.600.000 rupiah, dikurangi PTKP sebesar 54 juta, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 546.600.000 rupiah. Dari penghasilan kena pajak dengan nominal seperti itu, maka PPh terutangnya sebesar 107.980.000 rupiah. Dari penghasilan kena pajak sebesar 546.600.000, maka dihitung PPh terutangnya sebesar 107.980.000. Jumlah inilah yang harus dibayarkan oleh Tuan A kepada negara. Tapi rumah sakit tempat Tuan A bekerja hanya melakukan pemotongan sebesar 31.140.000 rupiah. Karena memang aturannya seperti itu, sehingga Tuan A harus pada saat lapor SPT tahunan tahun 2024, Tuan A harus membayar kekurangannya sebesar 76.840.000 rupiah. Hal ini sebenarnya bisa diantisipasi oleh Tuan A dari awal tahun jika memang dia mengetahui caranya menghitung pajak. Jadi kan memang bisa dikira-kira lah, nanti akhir tahun saya akan terutang berapa, sehingga tidak kaget dan sudah menyiapkan uangnya untuk melunasi kurang bayarnya sebesar ini. Kita lanjut ke contoh kelima, yaitu melakukan usaha. Hanya usaha saja, tidak ada pekerjaan yang lain. Selama bulan Januari sampai Desember tahun 2024, Tuan A dengan status TK0 bekerja sebagai pemilik restoran dengan pegawai sejumlah 10 orang yang berlokasi di Jakarta, dengan total penghasilan sebagaimana disebutkan dalam tabel. Kalau dijumlah penghasilan yang diterima selama tahun 2024 sejumlah 1.201.200.000 rupiah. Kita diminta untuk menghitung berapa penghasilan itu yang dilaporkan Tuan A dalam SPT tahunannya. Nah, dari jumlah 1,2 miliar sekian, Tuan A memilih untuk dikenakan PPh yang biasa kita sebut dengan PPh UMKM, yaitu berdasarkan PMK 164 tahun 2023. Tarifnya diatur di situ. Nah, ada thresholdnya, setelah melewati 500 juta baru itu dikenakan pajak, sehingga kalau dijumlah DPP selama 1 tahun untuk Tuan A sebagai pemilik restoran itu sebesar 701.200.000 sekian, dan
PPh pasal 4A2 yang disetor sendiri oleh Tuan A sebesar 3.506.000 seperti itu. Memang hal ini terlihat wah kok kecil sekali ya jumlah pajaknya dengan penghasilan bruto yang mirip-mirip dengan profesi lain. Perlu diingat penerapan tarif PPh pasal 4A2 ini dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto dan dan baru dikenakan pajak setelah thresholdnya terlewati, yaitu setelah lebih dari 500 juta. Ini tidak akan berlangsung lama. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi hanya untuk 7 tahun pertama sejak dia mempunyai NPWP, seperti itu. Nantinya kalau sudah tidak menggunakan tarif PPh pasal 4A2, Tuan A wajib melakukan pembukuan dan dikenakan tarif pasal 17. Di situ sudah saya contohkan kira-kira misalnya dari omset 1,2 miliar sekian, misalnya HPP-nya itu 500 juta, biaya pegawai 300 juta, biaya operasional 150 juta, sehingga penghasilan netonya sebesar 251 juta, dipotong PTKP 54 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya 197 juta 200. Dari penghasilan kena pajak sejumlah tersebut, PPh terutangnya adalah sebesar 23.580.000. Itulah yang harus dibayar Tuan A dalam 1 tahun jika memang kondisinya seperti itu. Kita beralih ke contoh yang ke-6, yaitu kombinasi antara pegawai tetap ditambah dengan pekerjaan bebas. Selama bulan Januari sampai Desember tahun 2024, Tuan A bekerja sebagai Direktur Humas di Rumah Sakit Sehat Selalu di Jakarta dengan total penghasilan yang diperoleh sebagaimana disebut dalam bukti potong yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Sehat Selalu. Selain itu, Tuan A bekerja sebagai dokter spesialis anak di rumah sakit tempat dia bekerja, jadi rumah sakit yang sama ya, dengan total penghasilan sebagaimana disebut dalam tabel. Tapi paling tidak ada informasi bahwa bagi hasilnya 20% untuk rumah sakit, 80% untuk jasa dokter yang itu diberikan kepada Tuan A, dan rumah sakit akan menerbitkan bukti potong setiap bulannya, dan setiap bulan itu juga dibayarkan penghasilan dari praktek dokter. Kita diminta untuk menghitung berapa penghasilan itu yang harus dilaporkan Tuan A dalam SPT tahunannya. Dari bukti potong diterbitkan bukti potong dengan kode 1721, sehingga akan dari penghasilan Tuan A dengan jumlah bruto sebesar 632 juta sekian, itu akan dipotong pajak sebesar 107.406.250 rupiah sebesar itu. Lalu dari pemotongan dari penghasilan praktek dokter itu rumah sakit dengan jumlah penghasilan bruto 1,2 M itu dipotong pajak oleh pihak rumah sakit sebesar 31.140. Nah, disinilah kuncinya ketika digabung seperti itu. Jadi ketika digabung di SPT tahunannya dari pekerjaan sebagai pegawai tetap, itu penghasilan netonya 598 juta. Lalu penghasilan sebagai dokter praktek itu normanya 600 juta seperti itu. 598 juta sekian ditambah 600 juta sekian, total penghasilan netonya itu sebesar 1.199 miliar sekian, dikurangi PTKP sebesar 54 juta, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 1,1 miliar sekian. Dari penghasilan tersebut diketahui PPh terutangnya sebesar 287 juta, sehingga 287 juta ini setelah dikurangi
pemotongan PPh sebagai pegawai sebesar 107 juta dikurangi pemotongan PPh sebagai dokter praktek 31 juta, itu berarti masih ada kekurangan pembayaran pajak sebesar 149 juta sekian yang harus dilunasi oleh Tuan A. Jadi membayarnya seperti ini. Tuan A itu membawa pulang penghasilan bruto sekitar 1,8 miliar, yaitu 600 juta sekian ditambah 1,2 juta sekian, itu penghasilan bruto ya, penghasilan kotor belum dikurangi biaya-biaya dan segala macam. Dari penghasilan sebesar itu sudah dipotong oleh rumah sakit sebesar 107 juta dan 31 juta, tapi dari potongan tersebut ternyata masih kurang karena total pajak yang harusnya dibayar dengan kondisi penghasilan seperti itu sebesar 287 juta, sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar 149 juta sekian. Lagi-lagi harusnya dari awal tahun sudah bisa diantisipasi supaya tidak kaget, karena memang secara aturan rumah sakit cuman bisa memotong sebesar itu, tidak bisa memotong lebih karena aturannya memang tarifnya seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh ke-7, yaitu profesinya pegawai tetap dan membuka usaha. Selama bulan Januari sampai Desember, Tuan A bekerja sebagai direktur humas rumah sakit selalu, masih sama, contohnya selalu sama, cuman ini dikombinasikan sebagai pemilik restoran. Tuan A nya sebagai pemilik restoran di Jakarta dengan jumlah pegawai sebanyak 10 orang. Rincian penghasilannya seperti ini. Dari dari bukti potong 1721 yang dikeluarkan oleh rumah sakit, penghasilan brutonya 600 juta sekian, sehingga dipotong PPh sebesar 107 juta sekian. Dari penghasilan sebagai pemilik restoran, itu penghasilan brutonya sebesar 1,2 miliar sekian. Nah, dari hasil bukti potong yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit, Tuan A tadi dipotong dari penghasilan bruto sebesar 632 juta sekian, dipotong pajak sebesar 107 juta sekian. Nah, dari hasil penghasilan rumah sakitnya itu, karena Tuan A masih memilih untuk dikenakan tarif PPh UMKM sebesar 0,5%, maka ini semacam di SPT itu disajikannya di tempat yang berbeda. Jadi atas penghasilan sebagai restoran masih dikenakan PPh final dan dikenakan sebesar 3,5 juta sekian, seperti itu. Kalau nanti sudah wajib pembukuan, dari hasil pembukuan itu nanti ketemu penghasilan neto. Nah, penghasilan netonya itu dikenakan tarif pasal 17, jadi bisa masuk kepada cara perhitungan manual seperti yang ada di samping yang warna putih. Jadi nanti penghasilan neto dari restoran itu ditambah dengan penghasilan neto sebagai karyawan, sebagai pegawai di rumah sakit, nanti dikurangi PTKP sehingga ketemu PPh terutangnya berapa, dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong rumah sakit berapa, dan kalau memang ada angsuran PPh pasal 25 atas usaha restoran juga bisa sebagai kredit pajak atau sebagai pengurang, seperti itu. Ini yang saya contohkan, sementara dikenakan tarif yang berbeda, maka dari itu di SPT-nya pun disajikan di tempat yang berbeda. Kita masuk ke contoh yang ke-8, yaitu perpaduan antara pegawai tetap ditambah pekerjaan bebas dan juga punya usaha. Ini dari tadi yang saya omongkan, ini memang untuk pekerjaan bebas dan usahanya ini memang dilakukan oleh individu, oleh wajib pajak orang pribadi, dan apabila diterbitkan bukti potong itu juga atas nama pribadi ya, jadi belum melalui sebuah perusahaan atau belum lewat WP badan. Oke, langsung masuk ke contohnya, yaitu selama bulan Januari sampai Desember tahun 2024 Tuan A bekerja sebagai direktur humas, sama masih seperti yang tadi. Lalu juga bekerja sebagai dokter spesialis anak di rumah sakit yang
sama. Dan Tuan A juga mempunyai restoran. Wah, multi job, multi talent Tuan A ini, semuanya dikerjakan seperti itu. Nah, rincian penghasilannya seperti ini. Dari rumah sakit masih sama seperti tadi, dengan penghasilan bruto sebesar 632 juta sekian, sehingga dipotong pajak sebesar 107 juta sekian. Lalu dari dokter praktik itu penghasilan brutonya 1,2 miliar sekian, dipotong PPh oleh rumah sakit sebesar 31 juta sekian, dan penghasilan dari restoran juga sama 1,2 miliar sekian. Nah, ketika digabung, yang bisa digabung itu adalah penghasilan dari pegawai tetap rumah sakit ditambah penghasilan dari dokter spesialis seperti contoh-contoh sebelumnya, sehingga atas penghasilan dari pegawai tetap ditambah penghasilan dari dokter spesialis, Tuan A itu masih ada kurang bayar sebesar 149 juta. Jadi formulanya masih sama, bentuk kertas kerja atau perhitungan manualnya juga masih sama. Monggo silakan kalau memang dirasa memudahkan bentuk seperti ini, monggo silakan ditiru untuk menghitungnya. Untuk penghasilan dari restoran, karena masih menggunakan tarif PPh UMKM, tarif PPh final 4A2, jadi dihitung menggunakan tarif PPh UMKM. Nantinya kalau sudah menggunakan pembukuan, digabung menjadi satu di kotaan putih itu di kolom penghasilan neto seperti itu. Jadi nanti penghasilan itu sebagai direktur berapa, penghasilan itu dari dokter praktek berapa, penghasilan itu dari rumah makan restoran tuh berapa, dijumlah semua, diketahui penghasilan kena pajaknya berapa, dihitung pajaknya berapa, dikurangi pajak-pajak yang sudah dibayar sebagai direktur, sebagai dokter praktek, dan mungkin angsuran PPh pasal 25 dari restoran, ketemu nanti hasil akhirnya PPh yang kurang bayarnya berapa, itulah yang harus dibayar oleh Tuan A, seperti itu. Oke, ini di contoh yang terakhir sebagai pembuktian ya. Jadi ada dua orang yang pekerjaannya berbeda tapi penghasilannya sama persis. Apakah memang PPh yang akan dibayar sama persis? Karena memang prinsip adil kan fokus kepada penghasilannya ya. Jadi selama penghasilannya sama, status tanggungan PTKP-nya sama, harusnya hasil akhir pajak yang disetorkan negara harusnya juga sama. Hanya mungkin jalannya yang berbeda. Oke, di sini ada dua kondisi, yaitu Tuan A bekerja penuh selama 1 tahun sebagai direktur humas di Rumah Sakit Sehat Selalu. Tabel penghasilannya nanti akan ditampilkan sebagai berikut. Lalu Tuan B selama Januari sampai Agustus bekerja sebagai di bank swasta, lalu resign dari bank swasta, pindah ke Rumah Sakit Medika Nusantara mulai bulan September sampai Desember. Nah, kita disuruh menghitung berapa penghasilan neto dari Tuan A dan Tuan B ketika dilaporkan di SPT tahunan mereka. Ini saya bikin seidentik mungkin, hanya untuk membuktikan bahwa antara Tuan A dan Tuan B, meskipun Tuan B resign, itu akan tetap diminta untuk membayar pajak dengan jumlah yang sama ke kas negara. Seperti itu. Ini penghasilan rutin Tuan A karena tidak pernah pindah dari tempat dia bekerja, hanya satu pemberi kerja, sehingga hasil akhir dia harus membayar pajak kepada negara 107.406.250 rupiah. Kita fokus ke angka ini. Angka ini akan kita bawa apakah benar Tuan B membayar dengan jumlah nominal yang sama kepada negara. Dan untuk merubah mindset teman-teman bahwa jangan hanya berpatokan sudah dipotong pajak, maka di situ saya tidak perlu membayar pajak lagi. Bukan.
patokannya jangan di situ, tapi patokannya adalah apakah jumlah pajak yang saya bayar kepada negara memang sudah yang seharusnya saya bayar. Kalau memang masih kurang, ya berarti harus siap-siap untuk membayar kekurangannya, seperti itu. Karena sangat mungkin pajak yang dipotong oleh pihak lain itu masih kurang dari yang seharusnya kita bayar. Oke, sekarang kita beralih ke Tuan B. Nah, Tuan B karena pindah dari bank swasta ke Rumah Sakit Medika Nusantara, itu pemotong PPh-nya dari Januari sampai Agustus itu bank swasta, dari September sampai Desember itu Rumah Sakit Medika Nusantara. Dari bank swasta dia pasti akan ada pengembalian karena kelebihan potong di bulan Agustus. Tapi poin pentingnya adalah selama di bank swasta itu sudah memotong PPh sebesar 51 juta sekian untuk Tuan B. Itu yang jadi poin pentingnya untuk ini. Nah, ketika Tuan B itu menyerahkan bukti potongnya yang didapat dari bank swasta kepada Rumah Sakit Medika Nusantara, Rumah Sakit Medika Nusantara memasukkan penghasilan itu tersebut sebagai unsur pembentuk 1721A1 untuk Tuan B, seperti itu, sehingga menghasilkan angka Tuan B pada bulan Desember tahun 2024 itu harus membayar kekurangan pajaknya sebesar 22 juta sekian, seperti itu. 22 juta ini kok terasa besar sekali, padahal Tuan D itu di bulan Desember itu kan hanya diminta bayar pajak sebesar Rp6.250. Perlu diingat 22 juta ini didapat dari pertama, Tuan B ini sudah tidak membayar pajak di bulan Agustus ketika bekerja di bank swasta. Ditambah lagi masih dapat pengembalian atas kelebihan potong dari bank swasta sebesar 13 juta, seperti itu, sehingga atas tidak dipotongnya pajak ditambah pengembalian ini yang dibebankan di bulan Desember, seperti itu. Makanya bulan Desember kenapa jumlahnya bengkak. Jadi kalau jadi Tuan B yang penting saya ini dapat pengembalian nih dari dari kantor, ini jangan dihabiskan, ini kemungkinan nanti akan digunakan untuk membayar kekurangan pajak di bulan Desember itu nanti, seperti itu. Nah, kita beralih, misalkan Tuan B itu tidak menyerahkan bukti potong dari bank swasta, maka yang dilakukan Rumah Sakit Medika Nusantara ini nantinya akan melakukan pemotongan hanya atas penghasilan bulan September sampai Desember yang dilakukan oleh Rumah Sakit Medika Nusantara, seperti itu. Dari hasil seperti itu nanti Rumah Sakit Medika Nusantara malah akan mengembalikan lagi kepada Tuan B sebesar 15.600.000 sekian gitu. Jadi sudah dikembalikan oleh bank swasta, sudah mendapat pengembalian oleh bank swasta sebesar 13 juta sekian di bulan Agustus, dari rumah sakit 15 juta sekian di bulan Desember. Nah, nanti itu ketika Tuan B akan melaporkan penghasilan, melaporkan SPT tahunan tahun 2024, itu nanti Tuan B harus menanggung kurang bayarnya sendiri, dia harus melunasinya sendiri, tidak melalui perusahaannya lagi, seperti itu. Jadi nanti Tuan B kan baik Tuan A maupun Tuan B kan jumlah penghasilan brutonya sama tuh, sama-sama 632.500.000, penghasilan netonya pun sama 598 juta sekian, PTKP-nya pun sama, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajaknya juga sama. Efeknya PPh terutangnya pun sama, 107.406.250 rupiah. Yang membedakan hanyalah cicilan PPh-nya yang beda. Tuan A cicilan PPh-nya full dilakukan oleh
rumah sakit Sehat Selalu, Tuan B dilakukan oleh bank swasta dan rumah sakit. Nah, Tuan B yang menyerahkan bukti potong ya, sedangkan Tuan B yang tidak menyerahkan bukti potong itu pemotongan PPh-nya malah sedikit oleh tempat dia bekerja, karena ini akibat dia tidak menyerahkan bukti potong. Efeknya itu dia harus masih bayar pajaknya sebesar Rp37.915.625. Kalau dilihat kok besar sekali ya, 37 juta. Hal ini kalau kita breakdown bisa ditemukan formula matematikanya. Pertama, Tuan B yang tidak menyerahkan bukti potong itu tadi kan sudah mendapat pengembalian dari bank swasta sebesar Rp13.251.250 di bulan Agustus. Lalu Agustus kan masih menerima penghasilan sebesar 50 juta. Itu tidak dipotong pajak oleh bank swasta. Sudah hemat lagi tuh. Lalu di bulan Desember karena tidak memberikan bukti potong, Rumah Sakit Medika Nusantara akhirnya mengembalikan lagi tuh pemotongan kelebihan potongnya kepada Tuan B sebesar Rp5.678.125. Dan di bulan Desember yang harusnya itu dipotong pajak sebesar Rp602.250 kalau jika dibandingkan dengan Tuan A yang memang bekerja sepanjang tahun. Nah, dari 4 unsur ini kalau jumlahnya sama dengan Rp37.915.625. Nah, poin inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa sebelum Anda mengambil keputusan, ini saya mau resign, terus habis itu ini tolong benar-benar diperhatikan mengenai aspek perpajakannya, jangan sampai kaget. Dan ketika di tempat kerja baru pun diusahakan memberikan bukti potong dari tempat kerja sebelumnya supaya tidak kaget lah, supaya kan kalau dipotong oleh pemberi kerja kan lebih enak, lebih jelas, lebih transparan seperti itu. Dari saya rasa cukup sekian untuk pembahasan bagaimana menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi. Semoga video ini menginspirasi dan mengedukasi bagi teman-teman semua, mengeliminasi juga keluhan sudah dipotong pajak tapi kok masih ditagih pajak. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai menit akhir. Jika ada kritik, saran dan komentar, saran dan usulan ingin membahas apa, silakan ketik di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau memang ada kesempatan akan saya buatkan konten edukasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.